Nah, Doktif melaporkan, bukan melaporkan sih, Doktif itu menulis, ya, Fix bukan dokter, just tipper. Jadi gini Pak Listio, ini insya Allah kontennya Doktif nyampe ke Pak Listio Prabowo sebagai Kapolri dan Pak Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Pak Kapolda, Pak Karyoto, kalau nggak salah namanya Pak Karyoto, dan Pak Listio Prabowo. Gini ya Pak, kenapa Doktif kok bilang Fix bukan dokter? Ya, jadi dia itu emang dokter. Tapi seorang dokter yang memasukkan skincare yang tidak memiliki izin, apalagi ada kandungan berbahayanya. Jadi jelas yang diedarkan di Indonesia adalah produk ilegal. Itu harusnya izinnya sudah dicabut Bapak. Jadi seharusnya dia sudah bukan dokter lagi Pak, dari tahun kapan itu. Cuman nggak ada yang berani bicara Pak, gitu. Yang berani bicara tuh Doktif. Jadi Doktif ini tidak mencelakakan orang Pak, tidak membahayakan nyawa orang Pak Listio. Soalnya Doktif mulai agak curiga nih, ada apa? Kan nggak mungkin. Kalau Pak Listio sih Doktif yakin bener. Anak buahnya nih Pak, tolong ya Pak ya, itu dikawal. Karena memang ini mereka ini duitnya nggak berseri Pak, gitu. Kemungkinan mereka untuk melakukan setoran-setoran ini besar, tapi Doktif nggak mau nyuduh ke situ ya Pak ya. Doktif menduga ke situ Pak. Jadi jangan karena kayak begitu akhirnya instansi jadi kena semua deh, yang bener-bener jadi kena semua gitu. Kalau Doktif udah janji nggak akan pernah Doktif itu takut. Makanya Doktif bersumpah tadi di depan Ka'bah, ya Allah, keadilan Engkau tunjukkan. Reza Gladys Mufid, siapa namanya Doktif nggak tahu. Terus siapa? Sela Soki alias Rahma Ina. Terus yang namanya Arif Afanda dan segala upik abunya itu, ya, yang menuduh Doktif, Richard yang menuduh Doktif ada buzzer membayar buzzer, anak buah dari Sandi, dari Gilang Ramadan apa enggak sih namanya, Gilang Ramadan ya, itu nggak tahu Gilang lah, pokoknya panggilannya Doktif itu manggil dia tuh Mas Gilang, ya. Terus si Mas Gilang, Sandi Purnamasa itu siapa tuh, Kemala Maharani yang dulu kan join tuh MS Glow itu kan, Sandi sama si Kemala, ya kan dulu kan begitu tuh, ya mereka kan join kan. Nah Doktif tuh nggak kenal. Ini kan lucu, dibilang sindikat udah direncanakan setahun yang lalu. Kalau sindikat Rahma Ina Sela Sokia, kenapa nih kita nggak punya nomornya Doktif? Nggak make sense banget gitu loh. Jadi kamu tuh kalau punya daya khayal, ya daya khayal itu disesuaikan, daya khayalnya itu disesuaikan dengan fakta. Dibilang berani nggak gitu ya, kita sumpah sama-sama karena biar Allah, hukum Allah yang berjalan ya. Jadi kalau misalnya kalian yang berbohong, ya kalian harus terima resikonya. Itu juga dengan Doktif, kalau Doktif berbohong, Doktif dibayar sama mereka semua. Doktif ini sewa buzzer, terus seperti dugaan kalian semua memanipulasi hasil lab, naudzubillah min dzalik ya. Sampai Doktif memanipulasi hasil lab, udah selesai sudah. Sudah dari dulu Doktif dibilang begitu, Doktif diam, sekarang tidak bisa. Doktif nggak mau lagi. Karena semakin menjadi omongannya mereka. Kalau kalian mau difitnah diem aja silakan, itu kalian, tapi bukan Doktif gitu. Ya. Apalagi tanah suci lebih
enak, hukumannya lebih cepat. Lebih cepat. Jadi Allah mintanya di sini lebih cepat aja deh, percepat aja ya Allah. Kalau memang doktif yang salah dihukum, dilaknat, silakan laknat doktif. Kalau memang apa yang mereka tuduhkan benar. Tapi kalau tidak, berikan hukuman yang setimpal, keadilan yang seadil-adilnya. Jadi biar masyarakat pada tahu udah dibohongin sekian lama, kalian itu nanti bisa melihat sendiri seperti apa kebohongan dan kejahatan dari mereka semua. Biar Allah buka sebuka-bukanya. Itu guys. Berarti nggak mau kasih duit. Lebih baik buat ngambiarin produk. Lebih baik buat ngasih diskon ke kalian daripada ngasih ke Mbak Lela. Nggak mau, nggak kan? Apalagi miliaran, ogah. Ini orang dokter nggak salah, ngapain? Dokter nggak pernah manipulasi data, dokter ngomong apa adanya, ngapain? Gak ada urusan. Makanya nanti kalau yang persekusi, kalau kemarin kan dokter bilang, ya Allah, seandainya dokter salah dilaknat nggak bisa pulang ke Indonesia. Kita lihat nanti dokter datang nggak ke sidang. Kalau dokter datang ke sidang itu salah satu bukti bahwa dokter itu nggak ngerti sama sekali, dokter itu bukan kaki tangan. Dokter itu ketemu Gilang itu pada saat doktif BAP di Polda itu kali pertama. Nanti ya doktif bakalan share chat dari Sandi Purnamasari itu kalau nggak salah di bulan Oktober melalui IG. Jadi Sandi itu ternyata guys menghubungi doktif di IG. Dia meminta untuk produknya dia MS Glow yang retinol itu direview, tapi doktif nggak buka sama sekali. Doktif nggak baca gitu, nggak baca. Jadi pada saat doktif nggak baca, tiba-tiba di bulan apa gitu dokter lihat itu, kalau nggak salah di bulan Desember apa, bulan Desember itu dokter buka IG. Dokter kan nggak pernah buka IG karena jarang banget, karena kan banyak banget buka IG. Ternyata kok ada pesan dari Sandi Purnamasari centang biru gitu. Di situ dia nanya, dok boleh nggak di apa review produk Elixir. Nanti dokter kasih tahu deh screenshotnya, nanti dokter kasih. Itu mau bukti apa lagi gitu loh kalian tuh. Sela Sofia, Reza Gladys, Rahmaina kok masih aja gitu punya halusinasi ngarang-ngarang cerita playing victimnya, nggak berhenti. No, ya ke Mekah yuk, sumpah di depan Ka'bah, berani nggak? Ayo sama kayak dokter berani, enak banget, cepet balasannya. Itu berani nggak? Tuh ya, kok bisa gitu loh dibilangin. Terus kalian tuh ya si Sela ya, kamu pikir dokter tuh nggak bisa gitu ya bayar lab? Reza Gladys suaminya Mufid, kamu pernah kan ke rumahnya dokter 3 kali? Reza Gladys, tahu kan rumah dokter kayak apa? Ya, tahu kan rumah dokter? Terus rumah dokter di tengah golf ya. Rumah dokter sendiri sayang, pakai duit dokter beli sendiri. Kan dokter skincare udah 17 tahun ya. Terus kamu pikir dokter nggak sanggup uji lab? Gitu ya, bener, gak sanggup, berarti nguji lab, harus dibayar orang untuk nguji lab ya, kan sudah dokter bilang, kenapa dokter rela ngorbanin ratusan juta buat nguji lab, udah jengah ngelihat masyarakatnya dikibulin terus menerus sama mafia skincare, sama gerombolan-gerombolan seperti mereka ini, udah capek dokter ngelihatnya, kasihan kalian cuma dimanfaatin doang ya, dengan cara teknik marketing TikTok yang seperti itu. Itu dokter paling nggak suka. Misal apa, dengan cara yang dibohongin, yang dibilang ambiar sekian ini jual rugi, nggak mungkin guys. Kecuali dokter jual sunscreen 25.000 itu demi Allah itu rugi. Ya iyalah, orang modal aja di atas itu kan gitu, nggak mungkin. Tapi kan dokter nggak jualan nggak 1.000 pieces, 5.000 pieces, kan enggak, kan cuma 10 gitu. Good, thank you so much. Tuh, kan nggak kayak gitu ya kan, paling cuma 10 biji, 25 biji, tapi di total sih emang ratusan sih, tapi paling nggak kemarin itu dokter bisa kasih ke kalian itu 500 apa kalau nggak salah, total ya. Nah, lebih baik daripada dokter bayar iklan, atau dokter pakai fake buyer, atau dokter beli fake viewer, mending duitnya buat ke situ, buat ngasih bagi-bagi. Nah, itu prinsipnya dokter ya, berarti nggak tahu kalau prinsipnya penjual yang lain ya, mereka karakternya seperti apa dokter nggak tahu. Tapi kalau dokter nggak mau saus mami tuh, hai. Terus akhirnya kalau dokter jengah, kok aneh ya, penontonnya ribuan ya kan, omsetnya tuh gede banget. Oh berarti produknya bagus nih, pasti bagus nih. Nah kan dokter berpikirnya ke situ, nanti nggak berpikiran jelek. Ternyata penasaran, berarti mau cek lab, uji lab, kaget. Ternyata ya Allah, ternyata selama ini masyarakat itu dijanjikan sesuatu yang nggak sesuai.
Terus dokter harus diem aja, udah tahu ada kebatilan di situ. Di situ jelas ada kebatilan, ada kebohongan. Dokter menghubungi ownernya, ternyata nggak diperduliin. Ya udah deh, ngomong aja di media. Emang faktanya begitu hasil labnya. Kalau dokter memanipulasi data, nggak mungkin ada yang mereka itu dokter Angel nangis-nangis minta maaf dan mengakui bahwa ternyata dia ditipu juga sama pabriknya. Yang lain-lain perbaikan, yang dari brand lain minta maaf, yang dari Bella Sophie pun begitu. Tapi kok yang dari gerombolan mereka ini kok beda ya? Gitu. Cuman minta maaf tapi habis itu di take down. Padahal mereka ngakuin, apalagi si Arif Afanda mengakui kan kamu, emang produk kita emang overclaim. Kan bilang gitu kamu. Lo udah rugi berapa masyarakat? Gitu. Udah dirugikan berapa? Guys, triliunan. Dotif totalin itu semua, triliunan uang kalian kesedot sama mereka. Tapi sekarang hukumannya apa? Nothing. Mereka masih bisa petenteng. Makanya tadi dokter berdoa di depan Ka'bah. Gitu, ya Allah, seandainya mereka memang harus mendapatkan hukuman, berikan hukuman mereka yang setimpal, seadil-adilnya. Gitu. Bagaimana dengan uang